Di tengah kesulitan pasti ada kesempatan yang bisa diraih. Kali ini kita buat lagi mie homemade dari wortel. Hai, welcome back lagi ke channelku. Yuk kita buat lagi. Ini di sini sudah ada tepung terigu. Tepung terigu pro tinggi 200 gram dan tepung tapioka 18 gram. Kemudian secubit garam. Aku akan masukkan putih telurnya, tapi sebelumnya ini bahan-bahannya diaduk aja dulu, dicampur buat seperti kawah gitu ya. Kita aduk dulu. Masukkan air wortelnya itu bertahap. Untuk buat mie, kalau misalnya adonannya basah atau kebanyakan cairan, nanti mie-nya akan lengket dan kurang enak. Jadi bagusannya mie-nya tuh teksturnya jangan terlalu banyak cairan. Untuk takaran airnya sebenarnya tergantung dengan jenis tepung yang kita pakai ya. Kalau untuk buat mie, gunakan aja tepung pro tinggi. Jadi tepung pro tinggi itu di Indonesia itu biasa kita kenalnya tepung cakra. Jadi umur penyimpanan tepung itu juga mempengaruhi kadar penyerapan air. Jadi sama seperti kalau kita buat bakpao ataupun buat roti donat, itu takaran airnya itu di resep itu hanya acuan aja. Ya, jangan sekaligus. Asal dia bisa menggumpal, berarti penggunaan cairnya udah cukup dan tidak perlu lagi ditambahkan. Untuk adonannya sendiri, ini akan kita diamkan dulu sebelum kita cetak di penggilingnya. Diamkan 20 menit bisa ya, tapi kalau misalnya kalian mau diamkan 10 menit aja juga nggak masalah sih. Untuk pewarnanya kalian bebas ya, bisa gunakan pewarna alami yang lainnya ya, seperti buah naga, itu kalau untuk mendapatkan warna merah, atau beet juga bisa untuk warna merah ya. Kalau kalian mau buat banyak, kalian tinggal kalikan aja resepnya. Oke, be right back 20 menit kemudian. Setelah didiamkan, sekarang kita bagi menjadi 3 bagian dari adonannya. Sebelumnya diuleni aja sebentar supaya dia lebih rileks aja. Oke, ini setelah aku bagi menjadi 3 bagian dan udah digilas sedikit lebih tipis sebelum aku gilas ke mesin penggilingnya. Nah, untuk mesin penggilingnya ini ditaburin tepung supaya dia nggak lengket. Buat kalian yang nggak punya penggilas seperti ini, kalian bisa gunakan botol ataupun gelas kaca ya yang sedikit lebih berat. Kalian bisa gilas sampai adonannya ini menjadi lebih tipis. Makin digilas dia akan makin memanjang. Jadi seperti mie yang umumnya memang harus panjang ya, kecuali buat lausupan itu yang pendek-pendek. Tapi kalau untuk buat mie yang panjang, jadi makin digilas dia akan membentuk memanjang. Jadi untuk ketipisannya itu kalian atur aja sesuai dengan selera masing-masing aja ya. Kalau yang menggunakan mesin penggilas ini ada nomornya ya, setelannya diatur nomor 1 itu paling tipis. Kalau dari awal itu gunakan aja yang dari nomor 4 atau nomor 5, kemudian ketiga, kemudian kedua dan ke-1 supaya mesin penggilasnya ini tidak terlalu berat ya, karena renggangnya itu beda-beda di antara nomor yang kita pakai. Makin besar nomornya dia akan renggang makin lebar ya, seperti ini. Oke, aku lanjutkan dulu gilasnya. Oke, ini aku udah selesai. Sekarang aku mau gilas bentuk mie, tapi supaya nggak lengket ini wajib ditaburi tepung tapioka.
Bisa juga kalian taburin tepungnya itu di adonannya ataupun di penggilasnya. Jadi untuk penggilasnya nggak usah khawatir, bisa dikuas kok nanti tepungnya untuk membersihkannya. Minyak seperti ini, jadi ditaburin tepung supaya dia nggak lengket. Buat kalian yang suka dengan mie yang bentuknya seperti mie tiao, tapi bukan mie tiao ya, di Medan itu namanya mie kasar. Aku pribadi lebih suka makan mie yang tebal seperti ini ya. Jadi bisa kalian cetak dengan yang di bagian yang tebelnya. Kalau nggak ada penggilasnya, kalian gilas tipis kemudian kalian potong aja dengan menggunakan pisau. Sesuai dengan ketebalan dan lebarnya itu yang kalian suka. Oke, seperti inilah mie homemade yang menggunakan pewarna alami. Buat kalian yang baru nemu channelku, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan juga aktifkan tombol loncengnya supaya setiap ada videoku yang terbaru kalian dapat notifikasinya. Thank you buat supportnya selama ini, dan akhir kata dari pertemuan kita kali ini, thank you for watching. See you, bye-bye.